Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan materi Ontologi Ilmu. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Ninis Nur Mufidatul Hamdiyah, selanjutnya ada Nurul Adimatur, dan selanjutnya ada Imratus Solihah. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari ontologi. Ontologi adalah hakikat yang ada yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. Dalam KBBI, istilah ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Ontologi secara sederhana adalah studi tentang keberadaan, tapi ini juga lebih dari itu. Ontologi juga merupakan studi tentang bagaimana kita menentukan apakah sesuatu itu ada atau tidak, serta klasifikasi keberadaannya. Ia mencoba untuk mengambil hal-hal yang abstrak dan membuktikan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya nyata. Seperti dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi membahas konsep dasar yang mendasari berbagai bidang ilmu. Ini mencoba untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang nyata dalam ilmu pengetahuan. Materi yang kedua yaitu tentang abstraksi dalam ontologi menurut Lorenz Bagus. Lorenz Bagus memperkenalkan 3 tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metafisik. Yang pertama, abstraksi fisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu objek. Dan yang kedua, abstraksi bentuk. Abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Dan yang ketiga, abstraksi metafisik, yang menghubungkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ontologi. Penjelasan ruang lingkup ontologi menurut Abdul Khabir sebagai berikut. Yang pertama, yang ada. Pada prinsipnya ada itu ada 2, ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan yang diciptakan. Hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis, dan berdimensi material. Sementara pencipta dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Yang kedua, realitas. Masalah realitas dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik dan prosedur. Ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Yang ketiga, esensi dan eksistensi. Esensi dan eksistensi dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada 2 sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Bagi yang gaib, sisi yang nampak adalah eksistensi, sedangkan bagi yang ada, yang konkret, sisi yang bisa menolak kedua-duanya, yaitu esensi dan eksistensi. Eksistensi berada pada hubungan-hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal, yang bersifat aktual, dan eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan. Sedangkan esensi adalah ke masa laluan. Yang keempat ada aliran ontologi. Aliran ontologi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama monisme. Monisme merupakan aliran ontologi yang menyatakan bahwa hanya ada satu realitas fundamental yang mendasari semua yang ada. Monisme dibagi menjadi 2, yaitu monisme materialisme dan idealisme. Monisme materialisme merupakan realitas fundamental yang berupa materi, sedangkan monisme idealisme merupakan realitas fundamental yang berupa ide. Yang kedua ada dualisme, yaitu aliran ontologi yang menyatakan bahwa ada 2 realitas fundamental yang berbeda dan terpisah.
Yang ketiga ada pluralisme, yaitu aliran ontologi yang menyatakan bahwa ada banyak realitas fundamental yang berbeda. Yang keempat ada nihilisme, yaitu aliran ontologi yang menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ada. Yang kelima ada agnostisisme, yaitu aliran ontologi yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui secara pasti apakah ada realitas fundamental atau tidak. Yang kelima ada landasan ontologi. Landasan ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan yang ditelaah, yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang ingin diteliti. Pada dasarnya, landasan ontologi merupakan dasar filosofis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan keberadaan dan hakikat segala sesuatu. Yang keenam ada metafisik. Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan mengenai metafisik. Ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisik menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan yang mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Metafisik adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Selanjutnya, pembahasan mengenai bidang metafisika. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini. Terdapat beberapa penafsiran yang diberikan manusia mengenai alam ini. Yang pertama ada supernaturalisme. Tafsiran supernatural adalah tafsiran yang diberikan manusia kepada alam, bahwa alam terdiri dari wujud-wujud gaib, supernatural, dan lebih berkuasa dibandingkan dengan kuasa alam nyata. Animisme merupakan kepercayaan yang berdasarkan pemikiran supernatural ini, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh yang bersifat gaib terdapat dalam benda-benda. Dan yang kedua ada naturalisme. Paham ini menolak wujud-wujud supernatural. Materialisme merupakan paham yang berdasarkan pada aliran naturalisme ini. Kaum materialisme menyatakan bahwa gejala-gejala alam disebabkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Demokritos merupakan salah satu tokoh awal paham materialisme. Ia mengembangkan paham materialisme dan mengemukakan bahwa unsur dari alam adalah atom. Hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis, panas itu panas, dan sebagainya. Objek dari penginderaan sering dianggap nyata, padahal tidak demikian. Hanya atom dan kemampuan itulah yang bersifat nyata. Jadi, panas, dingin, warna merupakan terminologi yang manusia berikan, arti dari setiap gejala yang ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi dalam kajian filsafat ilmu tergolong ke dalam kelompok ontologi, yaitu bab yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk konkret atau abstrak. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Asumsi juga merupakan anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Setiap ilmu selalu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk mengatasi telaah suatu permasalahan menjadi lebar. Semakin terfokus objek telaah suatu bidang kajian, maka semakin memerlukan asumsi yang lebih banyak. Asumsi dapat dikatakan merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Asumsi dapat diartikan pula sebagai gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan yang lain yang akan muncul kemudian. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Dengan demikian, asumsi menjadi masalah yang penting dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Asumsi yang benar akan menjembatani tujuan penelitian sampai penarikan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Bahkan asumsi berguna sebagai jembatan untuk melompati suatu bagian jalur penalaran yang sedikit atau bahkan tanpa fakta atau data. Nah, di sini terdapat pertanyaan penting yang terkait dengan asumsi adalah bagaimana penggunaan asumsi secara tepat.
Untuk menjawab permasalahan ini, perlu tinjauan dari awal bahwa gejala awal tunduk pada 3 karakteristik, yakni 1. Deterministik. Karakteristik deterministik merujuk pada hukum alam yang bersifat universal. Tokoh dalam karakteristik adalah William Hamilton dan Thomas Hobbes yang menyimpulkan bahwa pengetahuan bersifat empirik yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Dan yang kedua ada pilihan bebas. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya, tidak terikat pada hukum alam yang tidak memberikan alternatif. Karakteristik ini banyak ditemukan pada bidang ilmu sosial. Sebagai misal, tidak ada tolak ukur yang tepat dalam melambangkan arti kebahagiaan. Masyarakat materialistik menunjukkan makin banyak harta semakin bahagia, tetapi di belahan dunia lain, kebahagiaan suatu suku primitif bisa jadi diartikan jika mampu melestarikan budaya animismenya. Sebagaimana pula masyarakat Brahmana di India mengartikan bahagia jika mampu membendung hasrat keduniawiannya. Tidak ada ukuran yang pasti dalam pilihan bebas, semua tergantung ruang dan waktu. Dan yang ketiga ada probabilistik. Pada sifat probabilistik, kecenderungan keumuman dikenal memang ada, namun sifatnya berupa peluang. Sesuatu akan berlaku deterministik dengan peluang tertentu. Probabilistik menunjukkan suatu memiliki kesempatan untuk memiliki sifat deterministik dengan menolerir sifat pilihan bebas. Pada ilmu pengetahuan modern, karakteristik probabilistik ini lebih banyak dipergunakan dalam menentukan suatu asumsi dalam perspektif filsafat. Permasalahan utamanya adalah pada diri sendiri peneliti. Apakah sebenarnya yang ingin dipelajari dari ilmu terdapat kecenderungan sekiranya menyangkut hukum kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, maka harus bertitik tolak pada paham deterministik. Sekiranya yang dipilih adalah hukum kejadian yang bersifat khas bagi tiap individu manusia, maka akan digunakan asumsi pilihan bebas. Di antara kutub deterministik dan pilihan bebas, penafsiran probabilistik ini merupakan jalan tengahnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan asumsi. Yang pertama, asumsi ini harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Dan yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Selanjutnya ada peluang ontologi. Dasar teori keilmuan di dunia tidak akan pernah ada hal yang pasti mengenai suatu kejadian, hanya kesimpulan yang probabilistik. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan di mana didasarkan pada penafsiran kesimpulan yang bersifat relatif. Kemungkinan bahwa tidak ada suatu kebenaran tunggal tentang apa yang ada dan bagaimana cara kerjanya. Kemungkinan bahwa ada lebih dari suatu penjelasan yang sah pada suatu realitas. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai ontologi, metafisika, asumsi, dan peluang dalam ilmu filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.